Pemirsa, Habar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Launulun Zal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Tiga rumah di Kabupaten Tabalong ludes dilahap si jago merah. Jalan Sungai Gampa Banjarmasin putus akibat ambles. Bangunan jembatan Tanipah di Kabupaten Batola molor. Puluhan pemadam kebakaran bersama warga berupaya memadamkan api yang sedang membakar sejumlah rumah. Kebakaran ini terjadi di kawasan Paramayan RT 6 Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Jumat siang. Seorang warga Misnawati mengatakan, api muncul dari salah satu rumah kontrakan yang dihuni Mujiono. Api tadi mulai mana? Mulai belakang kok. Mulai belakang. Kukus, masih kukus. Mana Pak? Belakang buka sama, lain dari sini lain belakang. BBY nang bukahan langsung nyerap jadi api yang di belakang langsung kemarin buka. Salah satu korban Mujiono menjelaskan, ia tidak berada di kontrakan saat kebakaran terjadi karena sedang bekerja. Semua harta bendanya di kontrakan ini ludes tak tersisa akibat amukan si jago merah. Makanya bingung api dari mana itu, bingung. Kompor nggak nyalain kompor. Tapi listrik ada loh Pak? Ada. Sampai ini pas kerja di sampai pas kerja di mana Pak? Di Anugerah 2 di Anugerah tempatnya itu adanya Mas. Terus ada yang nelpon berarti lah. Ada security bang. Langsung kesini. Mas pulang, rumahnya kebakaran di mana posisi? Saya kerja ya. Jadi Pas sampai sini sudah Ya udah. habis. Habis. Berarti barang-barang semua Ya habis semua. habis semua. berapa motor ada? Pakaian tinggal ini aja udah. Kebakaran ini menghanguskan 3 rumah yang rata-rata berbahan kayu. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat amukan si jago merah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi dari Polsek Murung Pudak. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Jalan Sungai Gampa, Kelurahan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara putus. Jalan berbahan beton itu putus akibat ambles pada 2 November lalu. Terpantau Minggu pagi jalan di bantaran sungai ini terputus lebih dari 1 meter. Agar tetap bisa dilintasi, warga meletakkan karung berisi pasir di sebagian jalan tersebut. Cek apa yang ini tuh ngalir, kita ada gong-gong tuh. Jadi aktivitas masyarakat di sini terganggu Pak RT lah. Untuk sementara terganggu untuk apa sementara jalan seberang termagak sakit dan seberang tuh belum becok semua. Paru ya yang tengah-tengahnya belum oleh dugul-dugul batu tuh ada. Anak-anak sekolah juga susah ya Pak RT ya. Iya. Terus Pak RT, harapannya Pak RT nih kepada pemerintah kota untuk segera diperbaiki atau bagaimana Pak RT? Harapannya ya untuk segera diperbaiki, kalau perlu kan minta disiring pinggir-pinggir banyu tuh agar tidak erosi kena banyu pasang gelombang tuh. Dan agar dikerjakan secepatnya. Untuk sementara kami hanya seadanya yang membaiki ya. Jalan putus ini merupakan akses satu-satunya bagi warga Sungai Gampa. Mereka mendesak pemerintah Banjarmasin segera memperbaiki jalan tersebut. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Alif bingung lagi nyebagang Alif.
9 penutup drainase di kawasan Dharma Praja 4, Banjarmasin Selatan hilang. Tutup drainase berbahan besi itu hilang sejak 2 pekan lalu, diduga dicuri orang. Hilangnya penutup drainase ini menyebabkan jalan berlubang sehingga membahayakan warga. Semacam ambil lah. Ya aku posisinya kada ingat, lupa. Ya mungkin 1 minggu lah, udah lebih seminggu lah. Hilangnya kenapa, Pak? Kira-kira perkiraan dicuri orang. Diduga dicuri orang lah. Nah, dengan kehilangan tutup drainase ini atau membahayakan pejalan kaki kah atau gimana, Pak? Sangat akan membahayakan kalau ini kan digunakan jalan kakinya anak sekolah SMA 7 kemana pulang atau belanja jalan ini. Kalau kami yang paling membahayakan kami di muka parkir kami nanti muka pagar. Nah, sepengetahuan pian berapa yang hilang tutup drainase di sini, Pak? Kurang lebih 9 biji jaga pagar. 9 biji lah. Warga mendesak pemerintah Banjarmasin segera mengganti penutup drainase yang hilang demi keamanan warga. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Tiga rumah di Kabupaten Tabalong ludes dilahap si jago merah. Jalan Sungai Gampa Banjarmasin putus akibat ambles. Pembangunan jembatan Tanipah di Kabupaten Batola molor. Pembangunan ulang jembatan Tanipah di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola molor. Jembatan sepanjang 90 meter ini dibangun lagi karena ambruk pada tahun 2017 silam. Pembangunan ulang dimulai pada 18 April 2022 lalu dan ditargetkan rampung pada 13 November mendatang. Kepala Dinas PUPR Sabrita Nur mengatakan, hingga akhir Oktober 2022, pembangunan jembatan baru mencapai 44%. Menurutnya pembangunan molor karena terkendala pengadaan material berupa rangka baja. Ini sampai posisi akhir bulan kemarin sudah posisi 44%. Nah, hal itu sebenarnya agak kurang dari target semula berhubung pengadaan pemesanan untuk rangka baja bentang tengah itu terkendala dengan peraturan Menteri Dalam Negeri dan pengadaan barang jasa harus TKDM, kompetisi pengadaan barang jasa komponen lokal. Nah, setelah itu selesai baru kita bisa pesan. Nah, rangka baja udah kita pesan, insya Allah dalam 2 minggu udah sampai. Pak, tinggal kita menunggu rangka yang objek utama yang terakhir ini menunggu rangka. Ada kendala kemarin rangka itu masih ada fabrikasi sedikit. Jadi insya Allah di tanggal 10-an insya Allah datang sudah rangka. Kita ereksi di tanggal 15, kita 15 hari ereksi selesai insya Allah Pak. Jadi kita bisa lanjut sampai lantai selesai. Dengan pekerjaan minornya juga kita sudah mulai nih. Sudah pengukuran, mungkin kita pakai ada eksan nanti di sebelah sini kita sudah mulai. Jadi insya Allah sudah semua ini sudah kita plan semua untuk di 20 Desember selesai semua. 20 Desember adalah insya Allah. Pembangunan jembatan yang menelan anggaran 17,5 miliar rupiah ini
diperkirakan rampung akhir Desember mendatang. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pembahasan rancangan peraturan daerah, Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung PBG akhirnya selesai. Raperda PBG dibuat untuk menggantikan izin mendirikan bangunan IMB yang telah dihapus pemerintah. Raperda ini dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang bangunan gedung. Ketua Pansus Hilyah Aulia mengatakan ada penyesuaian tarif retribusi dalam PBG, namun tidak terlalu tinggi sehingga tidak membebani warga dan pengembang perumahan. Berubah dan juga perhitungannya ada yang per unit juga, yang dulunya tidak per unit tapi ini ada yang per unit. Jadi itu yang kemarin yang kita pembahasan yang lebih banyak itu memang di tarifnya, karena kita menyesuaikan dengan daerah kita Kota Banjarmasin ini, sehingga kita bisa menambah VAD tetapi juga tidak membebankan kepada masyarakat atau kepada pengusaha yang ingin berinvestasi di Kota Banjarmasin. Untuk pengurusan ini online nggak Bu atau ke PU-nya langsung Bu? Sementara ke PU. Selain ada penyesuaian tarif retribusi, aturan dalam PBG juga berbeda dari IMB. IMB hanya tentang perizinan yang harus didapatkan sebelum mendirikan bangunan, sedangkan PBG merupakan perizinan yang mengatur tentang spesifikasi bangunan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pasar murah untuk pengendalian inflasi digelar lagi di Kabupaten Tabalong. Pasar murah digelar di depan Plaza Umayyah, kawasan Jenderal Sudirman, Tanjung, akhir pekan lalu. Berbagai bahan pokok tersedia di pasar ini seperti beras, gula, telur, minyak goreng, ayam potong, cabai, dan bawang. Kepala Seksi Perdagangan Usaha Suhrawardi mengatakan, pasar murah digelar untuk menekan inflasi. Dari target dari pemasaran kita, hampir semuanya atau pembelinya banyak di sini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya pasar murah ini secara pencatatan mengurangi dari inflasi. Saat ini inflasi di Kalimantan Selatan mencapai 7,25%. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. 3 rumah di Kabupaten Tabalong ludes dilahap si jago merah. Jalan Sungai Gampa Banjarmasin putus akibat ambles. Pembangunan jembatan Tanipah di Kabupaten Batola molor. Pemerintah Kalimantan Selatan turun ke desa Turdes 2022 untuk mengendalikan inflasi dan menyerap aspirasi masyarakat. Turdes diikuti 449 peserta yang terdiri dari pemerintah Kalsel, anggota DPRD, polisi, dan TNI.
Rombongan Turdes dipimpin Gubernur Sabirin Nur berangkat dari kota Banjarbaru akhir pekan lalu. Sabirin Nur mengimbau peserta Turdes untuk mematuhi aturan berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan. Jadi tidak ada yang ugal-ugalan, tidak ada ini, kita jalannya standar dan tetap mengutamakan keselamatan. Kita berharap berangkat selamat, pulang pun selamat. Perjalanan ini cukup lumayan dan insya Allah selain melakukan perjalanan ada gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan yang kita berikan di setiap etape yang kita sediakan. Selama Turdes, pemerintah Kalsel akan menyalurkan bantuan kepada setiap desa yang dikunjungi. Total bantuan yang diberikan mencapai 1,6 miliar rupiah. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. Selain pengendalian inflasi, pemerintah Kalimantan Selatan turun ke desa. Turdes 2022 juga digelar untuk meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 dan pencegahan stunting. Selama kegiatan Turdes, Dinas Kesehatan Kalsel akan menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 dan sosialisasi pencegahan stunting di setiap desa yang dikunjungi. Total ada 1.500 vaksin COVID-19 yang disediakan Dinas Kesehatan untuk Turdes ini. Selain itu, Dinkes juga menyalurkan bantuan makanan bergizi untuk pencegahan stunting. Kita bagi ada yang sudah kemasan, ada yang pengobatan, ada vaksinasi, ada pemberian tambahan. Itu di berapa titik tuh Pak? Semua titik, semua titik, tapi ada yang cuma 2 titik, titik bagi, tapi semua titik itu ada kegiatan di dinas kesehatan. Itu berapa banyak Pak satu titik itu yang sunatan massal? Berapa banyak Bu? Massal itu kita satu titik 200-an. 200-an. Kalau vaksin Pak? Vaksin ada juga? Kalau vaksin ada juga, vaksin kita totalnya 1.500-an. Nah, semua. Oh, semua. Bantuan balita? Bantuan balita itu setiap titik yang simbolisnya kita ada 6. Tapi itu nanti dibagi, itu yang simbolisnya. Simbolisnya. Disesuaikan dengan jumlah balita lawan jumlah. Ya. Selama Turdes, pemerintah Kalsel akan menyalurkan bantuan kepada setiap desa yang dikunjungi. Total bantuan yang diberikan mencapai 1,6 miliar rupiah. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. Di Desa Purwosari Baru, Kecamatan Tamban, terdapat seorang warga yang sangat kreatif memanfaatkan bahan baku dari batok kelapa menjadi berbagai macam kerajinan loh. Seperti miniatur satwa endemik Bekatan, figura, pot bunga, topeng, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Dia adalah Sumaji, warga Desa Purwosari, Kecamatan Tamban, Kabupaten Batola. Tidak hanya membuat berbagai macam kerajinan dari batok kelapa, Sumaji juga memanfaatkan isi kelapa menjadi virgin coconut oil atau VCO. VCO diketahui sangat bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya meningkatkan energi dan stamina, juga mengurangi peradangan kronis. Sumaji mengatakan bahan utama kerajinan dibuat dari tempurung kelapa, namun isi kelapa tidak dibuang, melainkan memanfaatkannya untuk membuat VCO.
Sumaji menggeluti kerajinan dari batok kelapa ini sudah kurang lebih selama 4 tahun. Namun sayangnya usaha ini terkendala pemasaran dan peralatan yang digunakan masih belum lengkap. Sementara ini, untuk membuat berbagai kerajinan, Sumaji hanya bisa mengandalkan peralatan seadanya. Sedangkan untuk memasarkan hasil kerajinan buatannya, terkadang Sumaji hanya memasarkannya saat event peringatan hari jadi kabupaten atau provinsi saja. Kelapa dalam sebuah, jadi dari tempurungnya, dari sabutnya, dari manggar-manggarnya, dari upihnya. Jadi kita mencoba untuk menjadikan semua itu bisa digunakan, bisa digunakan untuk kerajinan-kerajinan. Nah, kalau untuk kelapa dalamnya sendiri, ya kita sudah membuat PCO, jadi virgin coconut oil itu kita sudah kita buat dan ini sudah kita pasarkan, dan insya Allah masyarakat kita di lingkungan kita ini sudah bisa sudah mengetahui juga, bahkan sudah ada yang menggunakan untuk pengobatan karena ini sifatnya herbal. Sumaji berharap adanya dukungan dari pihak pemerintah untuk menunjang usahanya, baik berupa peralatan maupun pemasaran. Selain agar dapat mengembangkan hasil kerajinannya, melalui usaha ini diharapkan juga nantinya dapat memberdayakan warga di sekitarnya. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Tiga rumah di Kabupaten Tabalong ludes dilahap si jago merah. Jalan Sungai Gampa Banjarmasin putus akibat ambles. Bangunan jembatan Tanipah di Kabupaten Batola molor. Puluhan pemadam kebakaran bersama warga berupaya memadamkan api yang sedang membakar sejumlah rumah. Kebakaran ini terjadi di kawasan Paramayan RT 6 Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Jumat siang. Seorang warga Misnawati mengatakan, api muncul dari salah satu rumah kontrakan yang dihuni Mujiono. Pertama itu tadi yang di Kepre, buka rumah, minta tolong, ya kayak itu. Kira kami perempuan. Pas kami buka, api itu sudah nyerap. Kan belum nyerap, fokus, kira. Rupanya kami buka langsung jadi api. Jadi api itu langsung menyebel. Paling berapa menit langsung nyala, karena kalau ditolong lagi. Api tadi mulai mana? Mulai belakang. Mulai belakang. Fokus, masih fokus. Mana kah? Belakang rumah sama, lain dari sini lain belakang. BPI anak bukaan langsung nyala jadi api yang di belakang langsung kemarin buka ulang. Salah satu korban Mujiono menjelaskan, ia tidak berada di kontrakan saat kebakaran terjadi karena sedang bekerja. Semua harta bendanya di kontrakan ini ludes tak tersisa akibat amukan si jago merah. Makanya bingung api dari mana itu. Bingung, kompor nggak nyalain kompor. Listrik ada loh, Pak? Ada. Sampai ini pas kerja di Sampai pas kerja di mana, Pak? Di Anugerah 2 di tempatnya itu adanya Mas. Terus ada yang nelpon berarti lah. Ada security bang. Mas pulang rumahnya kebakaran di mana posisi? Kerja ya.
Jadi pas sampai sini sudah udah habis. Habis. Berarti barang-barang semua? Udah habis semua. Habis semua. Berapa motor ada? Pakaian tinggal ini aja udah. Kebakaran ini menghanguskan 3 rumah yang rata-rata berbahan kayu. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat amukan si jago merah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi dari Polsek Murung Pudak. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Jalan Sungai Gampa, Kelurahan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara putus. Jalan berbahan beton itu putus akibat ambles pada 2 November lalu. Terpantau Minggu pagi, jalan di bantaran sungai ini terputus lebih dari 1 meter. Agar tetap bisa dilintasi, warga meletakkan karung berisi pasir di sebagian jalan tersebut. Cek apa yang akan ayam penyu tuh ngalir, tidak ada gong-gong tuh. Jadi aktivitas masyarakat di sini terganggu Pak RT lah. Untuk sementara terganggu, untuk apa itu sementara jalan seberang termagak sakit, jalan seberang tuh belum becok semua. Paru ya yang tengah-tengahnya belum, oleh dugul-dugul batu tuh ada. Anak-anak sekolah juga susah ya Pak RT ya. Iya. Terus Pak RT, harapannya Pak RT nih kepada pemerintah kota untuk segera diperbaiki atau bagaimana Pak RT? Harapannya ya untuk segera diperbaiki, kalau perlu kan minta disiring pinggir-pinggir banyu tuh agar tidak erosi kena banyu pasang gelombang tuh. Dan agar dikerjakan secepatnya. Untuk sementara kami hanya seadanya yang membaiki ya. Jalan putus ini merupakan akses satu-satunya bagi warga Sungai Gampa. Mereka mendesak pemerintah Banjarmasin segera memperbaiki jalan tersebut. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Alif bingung lagi nyebagang Alif. Sembilan penutup drainase di kawasan Dharma Praja 4, Banjarmasin Selatan hilang. Tutup drainase berbahan besi itu hilang sejak 2 pekan lalu, diduga dicuri orang. Hilangnya penutup drainase ini menyebabkan jalan berlubang sehingga membahayakan warga. Sumacung ambil lah. Ya aku posisinya kada ingat, lupa. Ya mungkin 1 minggu lah, udah lebih seminggu lah. Hilangnya kenapa, Pak? Kira-kira perkiraan dicuri orang. Diduga dicuri orang lah. Nah, dengan kehilangan tutup drainase ini atau membahayakan pejalan kaki atau gimana, Pak? Sangat akan membahayakan kalau ini kan digunakan jalan kakinya anak sekolah SMA 7 kemana pulang atau belanja jalan ini. Kalau kami yang paling membahayakan kami di muka proses di muka parkir kami nanti muka pagar. Nah, sepengetahuan pian berapa yang hilang tutup drainase di sini, Pak? Kurang lebih 9 biji ya kabar. 9 biji lah. Warga mendesak pemerintah Banjarmasin segera mengganti penutup drainase yang hilang demi keamanan warga. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.